Kakak mempunyai sebuah cerita nih. Jadi, kemarin itu kakak pergi ke rumah sakit. Nah, kebetulan kakak ngobrol nih dengan salah satu keluarga pasien. Lalu, keluarga pasien tersebut cerita kalau ada pasangan keluarganya yang mengidap skizofrenia. Kakak jadi penasaran, apakah anak dari keturunan pasangan yang skizofrenia itu bisa 100% tidak mengidap penyakit yang akan diturunkan orang tuanya? Yuk kita cari tahu. Hai semua, perkenalkan nama kakak, Kak Febri. Di video ini, kalian akan mempelajari materi peluang kejadian. Apa itu peluang kejadian? Yuk kita cari tahu apa itu peluang kejadian. Jadi, di video ini kalian yang pertama akan belajar menentukan ruang sampel suatu kejadian. Lalu yang kedua, kalian juga akan belajar menentukan peluang suatu kejadian. Lalu, kalian juga akan mempelajari cara mencari frekuensi harapan dan komplement suatu kejadian. Apa saja manfaat yang kita dapat ketika kita mempelajari materi peluang? Nah, banyak banget manfaat yang kita dapat pada saat kita bisa memahami suatu materi peluang kejadian. Nah, yang pertama bisa diaplikasikan di asuransi. Lalu yang kedua, pada saat pengambilan keputusan nih, kita juga bisa menentukan suatu peluang kejadiannya. Lalu kita bisa memprediksi suatu cuaca. Hari ini hujan atau cerah. Nah, besok hujan atau cerah. Seminggu ke depan bisa jadi hujan, bisa jadi cerah. Nah, lalu kita juga bisa menghitung peluang pewarisan sifat. Lalu kita juga bisa menentukan tingkat cacat suatu produk atau kontrol kualitas. Tapi masih banyak sekali manfaat yang kita bisa dapat ketika kita berhasil menguasai materi peluang kejadian ini. Nah, pastinya bermanfaat sekali untuk kehidupan sehari-hari, ya kan? Oke, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu ruang sampel. Ruang sampel yang disimbolkan dengan S adalah himpunan seluruh kemungkinan yang bisa muncul atau terjadi pada suatu percobaan acak. Banyak anggota ruang sampel disimbolkan dengan NS. N adalah banyak anggota dan S adalah ruang sampel. NS berarti banyak anggota ruang sampel. Nah, dari sini biasanya banyak yang keliru atau salah. Biasanya ketika disuruh menuliskan ruang sampel, tetapi yang ditulis malah NS. Nah, itu salah ya. Jadi, jangan sampai keliru. Langsung saja kita memasuki ke contoh. Berdasarkan hasil ulangan harian siswa, nah, satu kelas nih ada 35 siswa yang mendapat nilai 100, hanya ada satu siswa. Berarti ada 35 kemungkinan yang bisa terjadi. Maksudnya gimana sih, Kak? Jadi, ruang sampelnya itu ada 35 nama siswa di kelas tersebut. Ada Ani, ada Ratna, ada Lofi, ada Reno, ada Rudi, ada Sakura, dan lain sebagainya, sampai 35 siswa yang ada di kelas tersebut. Berarti banyak anggota ruang sampelnya adalah 35 siswa. Oke, dari sini paham? Untuk memahami dari materi ruang sampel, di sini ada contoh lagi nih. Dari pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dapat dari mana? 1 sampai 6. Ingat ya, mata dadu itu ada
6 titik atau 6 mata. Jadi jumlah dari ruang sampelnya atau banyak anggota ruang sampelnya ada 6. Lalu ketika pelemparan sebuah koin, ruang sampelnya ada angka dan gambar. Jadi banyak anggota ruang sampelnya ada 2. Lalu untuk kartu bridge berapa ya? Coba kalian cari tahu. Lalu ketika kalian sudah memahami ruang sampel, kalian bisa mencoba latihan soal yang kakak berikan pada tampilan layar ya. Coba kalian cari tahu banyak ruang sampel untuk kasus tersebut. Dan jangan lupa ditentukan ruang sampelnya juga, yaitu pilihan yang bisa dinikmati oleh pelanggan yang akan membeli makanan tersebut ya. Gimana? Apakah kalian sudah paham tentang ruang sampel? Jika sudah paham, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang peluang suatu kejadian. Nah, peluang adalah angka yang menyatakan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi. Nah, peluang ini ditulis dalam bentuk pecahan, desimal, atau persen dan bernilai antara 0 dan 1. Jadi, jika peluang suatu kejadian lebih dari sama dengan 0, maka kejadian tersebut tidak terjadi ya. Tapi, jika peluang tersebut kurang dari sama dengan 1, pasti terjadi suatu kejadian tersebut. Nah, lalu peluang suatu kejadian dirumuskan dengan PA atau peluang kejadian sama dengan NA atau banyak kemungkinan yang diinginkan dibagi NS, yaitu banyak seluruh kemungkinan. Lalu di sini kakak mempunyai sebuah contoh. Jika mata dadu 3 muncul 12 kali dari 100 lemparan, maka peluangnya adalah... Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Yang pertama, kalian harus menentukan apa saja yang diketahui. Di sini diketahui banyak kemungkinan yang diinginkan adalah 12 kali. Lalu, untuk ruang sampelnya ada pada pelemparan pertama muncul mata dadu 1, pelemparan kedua muncul mata dadu 6, lalu pelemparan ketiga muncul mata dadu 5, dan seterusnya hingga 100 kali pelemparan. Nah, di situ kita mencari peluang munculnya sebanyak 3. Lalu diketahui dari ruang sampelnya adalah 100. Nah, berarti peluang suatu kejadiannya sama dengan 12/100 dari banyak kemungkinan yang diinginkan dibagi banyak seluruh kemungkinan, sama dengan 0,12. Nah, lalu berapa anggota ruang sampel dari percobaan kita melemparkan 2 buah dadu nih? Nah, ketika kita melemparkan 1 buah dadu, maka ruang sampelnya adalah 6. Jika 2 dadu, ya udah tinggal 6 kali 6 sebanyak 36. Atau kita bisa mencari dengan cara di tabel. Nah, diketahui untuk dadu 1 di atas ya, lalu dadu 2 di sebelah kiri. Cara mencarinya bagaimana? Jadi kita memasangkan nih untuk kolom 1 baris ke 1, 1,1. Lalu kolom kedua baris pertama ada 2,1 dan seterusnya. Nah, ketika ditotal ada 36. Selanjutnya kita akan mempelajari frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan ini adalah jika suatu kejadian terjadi berulang-ulang, banyak kemunculan kejadian yang sesuai keinginan disebut dengan frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan ini dirumuskan dengan FA sama dengan peluang kejadian dikali banyak percobaan.
Oke, di sini kita memasuki ke contoh. Pada pelemparan 2 dadu sekaligus sebanyak 72 kali, berapa frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10? Nah, untuk pembahasannya, A sama dengan untuk pelemparan yang pertama nih, muncul mata dadu 4 dan 6. Lalu yang kedua muncul mata dadu 6 dan 4. Lalu yang ketiga mata dadu 5 dan 5 dan seterusnya hingga ke pelemparan ke-6 yaitu mata dadu 6 dan 6. Mengapa yang muncul hanya itu yang ditulis? Karena ketika dijumlahkan 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 5 tambah 5 10, 6 tambah 5 11, 5 tambah 6 11, dan 6 tambah 6 12. Nah, tadi kan yang dicari jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10 nih. Berarti jika yang keluar mata dadu 1 dan 2 kan tidak memenuhi syarat tuh. Jadi nggak usah ditulis ya. Lalu untuk jumlahnya sama dengan 6. NS-nya atau ruang sampelnya yaitu 36. Untuk peluang kejadiannya sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Nah, frekuensi harapannya sama dengan 1/6 kali 72 sama dengan 12. Lalu yang selanjutnya yaitu materi konsep komplement. Jika peluang munculnya kejadian A adalah PA, maka peluang tidak munculnya kejadian A adalah 1 dikurangi PA. Nah, rumusnya PA komplement sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Anggap saja kita mempunyai suatu lingkaran nih. Nah, lingkaran yang berwarna merah adalah peluang munculnya suatu kejadian A. Nah, cara mencari yang tidak munculnya kejadian A berarti kan 1 dikurangi peluang munculnya kejadian A. Jadi begitu. Untuk contoh soalnya di sini peluang mata dadu muncul berjumlah 12 adalah 1/36 nih. Maka peluang muncul mata dadu yang tidak berjumlah 36 adalah kita masukkan ke dalam rumus tadi. PA komplement sama dengan 1 dikurangi 1/36 sama dengan 35/36. Mudah sekali bukan? Nah, sebagai penutup di sini kakak mempunyai sebuah kasus seperti yang kakak ceritakan di awal video. Di suatu rumah sakit jiwa terdapat seseorang yang menderita skizofrenia dan dibayangi oleh sosok khayalan lalu pada akhirnya menikah. Jadi pasangan tersebut menikah. Nah, menurut riset, jika kedua orang tua menderita skizofrenia, peluang anak turut gila adalah 0,4. Nah, di sini coba kalian cari pada pasangan tersebut berapa peluang anak yang tidak skizofrenia. Lalu yang kedua, coba cari berapa frekuensi harapan lahirnya anak yang tidak menderita skizofrenia pada pasangan tersebut seandainya mereka memiliki 8 anak. Coba kalian cari tahu. Oke, gimana video kali ini? Apakah kalian paham? Semoga kalian paham ya. Bagi yang sudah paham, kalian bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi peluang kejadian majemuk. Lalu bagi yang belum paham, gak apa-apa nih, kalian bisa memutar ulang video ini hingga paham. Oke, jangan lupa soal tadi kalian kerjakan untuk menambah pengetahuan kalian. Sampai jumpa adik-adik, tetap semangat.